Wa ajma'u. Ayo perhatikan. Ajma'u itu apa? Sepakat, sudah ijma' ulama salaf. Ala anna syata, bahwa hewan kambing, syah itu kambing atau domba termasuk, la yajuzu al-istiraku fiha. Tidak boleh untuk bareng-bareng lebih dari satu orang. Maknanya apa? Yang niat kurban kambing ya mesti satu orang saja. Tidak bisa ini kambing kurbannya keluarga besar Pak Paijo, suami istri anak 10 niat kurban kambing satu Pak. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Yang betul itu yang niat satu orang. Siapa tadi? Misalnya contoh aja, suami dulu deh tahun ini karena budgetnya dikit ya. Yang betul itu kambing satu yang niat satu orang suami. Adapun istri anak-anaknya itu hanya gugur sunnah muakkadahnya, bukan itu kurbannya satu keluarga besar satu kambing. Gitu. Paham? Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i seperti itu. Sebab masih banyak yang keliru mengira satu kambing itu bisa untuk bareng-bareng, diniati bareng-bareng. Satu kambing satu TPA Pak Ustadz. Satu kambing satu kelas anak SD misalnya. Ya. Berarti salah Pak Ustadz itu yang satu kelas satu kambing. Bukan salah. Kita ajarin aja yang benar. Nggak apa-apa patungan anak SD sekelas itu 50 ribuan ya biasanya ya. Tapi nanti ketika dibelikan kambing uangnya kan dapat satu kambingnya. Yang niat kurban satu orang, jangan satu kelas. Kalau patungannya bareng-bareng silahkan, nggak masalah patungannya. Tapi ketika niat kurban tentukan satu orang. Siapa? Ya sudah, ini murid-murid tuh dia mensodakokan pak gurunya, wali kelasnya misalnya. Bu guru, pak guru, ini kambing patungan kami ya, niatnya kurban, tapi biar sah pak guru, kami sudah ngaji nih, anak SD ini sudah ngaji di Masjid Al-Ittihad bahwa biar sah itu ya satu aja yang niat kurban, pak guru saja deh yang niat gitu, kami kan masih kecil-kecil gitu. Bagus itu, tinggal diarahkan saja. Pak gurunya dapat pahala kurban, murid-muridnya dapat pahala sodako. Sodako dong itu, bagus. Latihan kurban istilahnya kan, bagus itu. Jadi bukan satu kambing satu kelas ya, hati-hati. Kenapa? Ijma. Imam Nawawi sudah mengatakan ijma, tidak boleh dilanggar gitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Insya Allah. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan walafiat sampai nanti akhir hayat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu perkenalan enggak ini? Karena ini sepertinya pertama kali saya silaturahmi ke masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kenal saya? Belum pernah. Berarti di rumahnya nggak ada TV. Ya, betul. Saya juga nggak pernah masuk TV, Bu ya. Di YouTube ada ya. Nama saya Muhammad Ajib, Bapak Ibu ya. Saya itu aslinya itu dari Jepara, Bapak Ibu. Wong Jawa, Jawa Tengah, Jepara, kota Ukir ya, Mebel ya. Cuma dulu numpang lahir di Sumatera, ya Martapura, ya Wong Kito, ya Pempek Palembang, ya. Jadi saya aslinya orang Jawa, cuma numpang lahir aja di Sumatera. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Palembang, ya Insya Allah. Baik. Cukup ya, Ibu Bapak Ibu sekalian perkenalannya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz siapa? Oh ya Ustaz Rusman, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendalami murojaah. Karena tema ini tema langganan. Setiap tahun ketika bulan Dzulhijjah oleh guru-guru kita pasti dibahas, ya kan? Fikih kurban. Tapi kita akan dalami nanti Bapak Ibu fokus ke mazhab Syafi'i ya, karena saya melihat kita ini di Indonesia ya kebanyakan mayoritas mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi tema kita adalah fikih kurban perspektif mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab yang lain Pak Ustadz? Hanafi, Maliki, Hambali? Ya nanti kita sampaikan sedikit demi sedikit lah sebagai tambahan wawasan ya, insya Allah. Baik, yang pertama saya akan awali dari ya. Yang pertama kita awali dari hukum kurban ya jemaah. Hukum kurban. Apa hukum kurban menurut mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian? Wajib apa sunnah? Wajib kalau mampu. Benar. Mazhab Syafi'i itu atau mazhab apa itu? Mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab yang besar maupun kitab yang kecil-kecil ya. Kalau yang di pesantren itu biasanya yang kecil-kecil kayak Takrib, Fathul Qorib ya, apalagi Safinatun Najah atau Kasyifah itu syarahnya, sampai kitab yang besar seperti Nihayatul Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini kitab babon, Bu. Kitab yang berjilid-jilid dalam mazhab Syafi'i. Rata-rata, Bu, Pak, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Jadi bukan wajib, bukan sunnah biasa, ya. Tidak wajib dan juga bukan sunnah biasa. Tapi levelnya sunnah muakkadah gitu ya. Nah, sunnah muakkadah ini berlaku bagi siapa? Apakah semua orang itu dianjurkan berkurban? Tidak. Ternyata dilihat Bapak Ibu, apakah 4 syarat ini terpenuhi atau tidak. Jika 4 syarat ini terpenuhi pada diri kita, maka hukum kurban itu melekat di tubuh kita sunnah muakkadah. Ya, pokoknya syaratnya ada 4. Pertama, muslim. Alhamdulillah muslim kita, semuanya muslimah.
Yang kedua, balik. Berarti kalau belum balik, misalnya anak kita di rumah yang anak SD ya, belum balik Bu ya, SD ya? Belum. Tapi ada yang sudah balik Bu. Kelas 5 SD udah itu ada ya. Ya Allah, cepet banget ya. Ada. Berarti kan tergantung anaknya ya. Ya. Tapi rata-rata belum sih ya, SD. Kalau belum balik berarti belum ada anjuran sunnah muakkadah, belum melekat hukum sunnah muakkadah pada dirinya. Karena syarat kedua belum terpenuhi. Jelas? Ya, jadi harus balik. Yang ketiga, Pak Ustadz, dia muslim, dia balik sih, sudah balik, udah SMP, SMA, tapi kurang setengah sendok Pak Ustadz. Maksudnya, mohon maaf, apa ya? Dia tidak normal Pak, mohon maaf. Dalam artian tidak berakal. Kalau dalam bahasa fikih itu ghairu aqil. Apa ya bahasa intinya? Mungkin gila atau apa ya? Ya seperti itulah ya, Bapak Ibu ngerti sendirilah ya. Nah kalau yang seperti itu dia tidak ada kesunahan untuk berkurban ya, karena apa? Ghairu aqil, tidak berakal ya. Jadi berakal ini maksudnya itu sehat apa normal ya bahasa kita ya, bukan sehat sakit, bukan ya. Ya kalau orang sakit boleh nggak berkurban Mas? Ya boleh, orang sakit kok ya. Ya maksudnya di sini tuh berakal itu yang tadi normal ya, normal. Terakhir yang keempat, dia muslim Pak Ustadz, balik, bahkan berakal, normal orangnya, tapi mampu nggak? Nah, kalau tidak mampu Bapak Ibu, maka dia tidak kena hukum sunnah muakkadah. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Ya, muslim, balik, berakal, dan mampu. Mampu ini apa definisinya? Tolong dicatat karena nggak ada di PowerPoint kita. Mampu maksudnya adalah memiliki harta lebih dari kebutuhan nafkah. Kata madzhab Syafi'i, memiliki harta lebih dari kebutuhan nafkah. Bapak Ibu, nafkahnya sudah tercukupi belum sehari-hari? Alhamdulillah, lebih malahan ya Bu ya, Pak ya. Udah lebih ya. Berarti mampu semua ini Pak, Bu yang hadir ini. Semuanya mampu. Tabungannya aja paling enggak 1 M. Amin. 1 M ember. Miliar Bu. Artinya apa? Dilihat saja Bapak Ibu. Kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak pertama, anak kedua, itu yang mampu, yang punya uang tabungan siapa di keluarga itu. Sehingga nanti kita tahu, oh dia kena hukum sunnah muakkadah, oh dia kena, oh dia tidak kena, begitu. Tergantung 4 syarat ini ada enggak di masing-masing anggota keluarga tadi itu. Sang suami, istri, anak 5 misalnya, dilihat saja, gitu. Ya, kalau 4 syarat ini terpenuhi, berarti kena hukum apa? Sunnah muakkadah. Maknanya apa, jemaah? Kalau dia tidak berkurban, makruh. Catat. Siapa yang 4 syarat ini terpenuhi kok tidak berkurban, hukumnya makruh. Yang bilang bukan Ustadz Ajib, Madhab Syafi'i. Ya, tulis. Madhab Syafi'i mengatakan, siapa yang 4 syarat ini terpenuhi kok tidak mau kurban, padahal duitnya banyak tadi, mampu, maka hukumnya apa? Makruh. Makruh ya. Ya makruh itu tercela ya. Mestinya dia kurban kok nggak mau kurban gitu ya. Oke. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, setelah kita tahu hukum dasarnya apa tadi, sunnah muakkadah, tapi di dalam madzhab Syafi'i perlu diketahui ada namanya sunnah ain dan juga sunnah kifayah. Pernah dengar Bapak Ibu? Sunnah ain, sunnah kifayah. Pernah ya? Barusan? Barusan pernah dengar ya? Ya. Biasanya sih fardu ain, fardu kifayah. Ya, contohnya apa kalau fardu ain? Sholat 5 waktu, fardu ain, bisa diwakilkan nggak? Nggak bisa. Masing-masing harus mengerjakannya. Ya. Titip Pak, sholat duhur buat saya kan nggak bisa titip ya. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah apa? Sholat jenazah. Fardu kifayah itu bisa diwakilin. Tetangga kita ikut sholat jenazah di masjid, kita nggak ikut sholat, kita ini nggak berdosa Pak, nggak apa-apa, sudah diwakili. Namanya fardu kifayah.
Ya, selama ini itu contohnya fardu ain, fardu kifayah. Tapi dalam madzhab Syafi'i ini unik Pak Bu. Ada istilah sunnah ain dan juga sunnah kifayah. Dan setahu saya hanya ada di madhab kita, madhab Syafi'i tok itu. Madhab Syafi'i doang. Di madhab lain tuh tidak ada istilah sunnah ain, sunnah kifayah. Jadi ini ciri khas madhab Syafi'i ya. Ciri khas madhab Syafi'i. Ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Sekarang pertanyaannya, apa Bu bedanya sunnah ain sama sunnah kifayah? Kan hukum dasarnya kurban tadi sunnah muakkadah ya. Kita sepakati madzhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Lalu apa itu yang dinamakan sunnah ain dan sunnah kifayah? Sunnah ain bagi sendiri. Sunnah ain bagi sendiri. Terus kalau sunnah kifayah? Kayak ini kan Bareng-bareng. Diwakili. Nah, berarti kalau Pak RT udah kurban sih, saya nggak kurban nggak apa-apa gitu. Gimana? Definisinya begini. Ternyata kata para ulama, untuk sunnah ain itu bagi yang tidak memiliki keluarga, sendirian, tidak menafkahi orang, dan juga dia tidak dinafkahi oleh orang lain. Apa istilahnya? Sebatang kara, sendirian Bu. Jomblo lah bahasa orang zaman sekarang ya, sendirian. Kalau sendirian dan dia muslim, balik, berakal, mampu, maka statusnya levelnya sunnah ain. Tidak bisa diwakilkan kecuali dia sendiri harus kurban. Itu namanya sunnah ain. Intinya yang nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua. Atau kalaupun punya sudah pada meninggal misalnya, dia sendirian. Paham? Itu namanya sunnah ain levelnya Pak Bu. Nggak bisa gugur kecuali dia sendiri yang kurbannya. Tapi kalau kifayah, nah itu yang bawah sunnah kifayah ini adalah satu keluarga. Nah, berarti suami punya istri, punya anak misalnya berapa? Anggapnya 10 ya, rajin ya. 10 anaknya Pak Bu. Ini namanya satu keluarga ini levelnya kifayah. Apa maknanya? Seandainya ada satu orang saja yang kurban, misalnya suami saja yang berkurban, maka istri anak-anaknya nggak kurban nggak apa-apa, sudah gugur. Itulah yang kemudian disebut dengan sunnah kifayah. Makanya ada orang bilang satu kambing bisa untuk satu keluarga gitu ya. Itu maksudnya itu hanya menggugurkan sunnah kifayah, sunnah muakkadahnya. Bukan satu kambing itu di atas namakan suatu keluarga, bukan sebetulnya. Ya, makanya nanti ada bab khusus Pak. Satu sapi bisa 7 orang, satu kambing bisa 1 orang. Itu sudah ijma itu. Nggak bisa satu kambing satu keluarga, itu nggak bisa. Ya, mungkin selama ini orang bilang ini kurbannya Pak Paijo, satu keluarga besar Pak Paijo, padahal satu nih, kambingnya satu. Dia nyebutnya sih kurban keluarga besar Pak Paijo, yaitu hanya administrasi doang. Sebetulnya yang niat kurban tetap satu orang saja, satu kambing kok, ya satu orang saja. Oke. Tapi istri dan anak-anaknya itu apa? Sudah gugur, sunnah muakkadahnya sudah gugur, yang kemudian diistilahkan sunnah kifayah. Jelas sampai sini? Bedanya apa ain sama kifayah? Punya keluarga atau tidak? Kalau sendirian namanya sunnah ain, tapi kalau punya keluarga namanya sunnah kifayah. Sekarang saya tes. Coba lihat. Ini satu keluarga besar. Suami istri punya anak 5. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, sip. Siapa di antara 7 orang ini Pak Bu yang kena hukum sunnah muakkadah? Yang kena hukum sunnah muakkadah, yang mesti kurban, yang kalau nggak kurban dia makruh tadi itu. Siapa? Pertama siapa? Suami. Kenapa suami kena hukum sunnah muakkadah? Karena 4 syarat terpenuhi. Dia muslim, dia balik, dia berakal, dia mampu. Suami punya duit banyak ya. Kemudian siapa lagi? Istri juga kena nggak hukum sunnah muakkadah? Kena. Dia muslim, balik, ya muslimah ya, balik, kemudian berakal, punya uang sendiri istrinya ya. Di samping dapat nafkah dari suami, dia punya harta sendiri, tabungan sendiri. Berarti mampu ini istri. Oke. Kita kasih tanda ya, suami sunnah muakkadah, istri sunnah muakkadah. Anak pertama, karena 4 syarat terpenuhi, berarti melekat di tubuh anak pertama itu sunnah muakkadah.
Terus berikutnya siapa lagi? Anak kedua ternyata juga dia sudah terpenuhi 4 syarat itu. Mungkin ini anaknya udah pada kuliah kali ya, atau anak SMA yang punya tabungan sendiri, punya duit sendiri dia. Ya, pinter nabung anaknya nomor 1, nomor 2 ini. Tabungannya anggap saja 10 juta misalnya. Kan lebih itu Pak, Bu. Bisa dia setor kurban berapa kalau di sini? 3,5 juta atau 4 juta? 4 juta misalnya, bisa. Artinya mampu ini anak nomor 1 dan nomor 2. Kita tandain suami, istri, anak pertama, anak kedua, hukumnya melekat pada diri mereka sunnah muakkadah. Tapi anak ketiga gimana? Anak keempat, kelima, kena nggak hukum sunnah muakkadah? Tidak. Kenapa? Kita lihat anak ketiga muslim sih muslim, balik, berakal, normal, tapi tidak mampu, masih SMP, tidak punya uang. Ya, selama ini ya kalau sekolah kasih uang jajan doang dari orang tuanya, nggak punya tabungan sendiri. Berarti itu nggak melekat Bu hukum sunnah muakkadah bagi anak nomor berapa tadi? 3. Ya, anak ketiga. Ya, tidak melekat hukum sunnah muakkadah. Terus anak keempat gimana? Apalagi dia belum balik. Anak kelima juga belum balik. Nah, artinya apa jamaah? Dari satu keluarga ini yang kena hukum sunnah muakkadah hanya 4 orang. Hanya 4 orang. 4 orang ini yang tadi kalau nggak kurban makruh itu. 4 orang itu hukumnya makruh kalau nggak kurban. Supaya tidak makruh, ada tadi namanya sunnah kifayah. Apa tadi sunnah kifayah? Jika ada 1 orang dalam keluarga ini yang berkurban, maka yang lain-lain itu gugur sunnah muakkadahnya. Makanya setiap rumah, setiap keluarga Bapak Ibu harusnya ada 1 orang yang kurban. Misalnya suami dalam hal ini, contoh ini, berarti istri anak pertama, anak kedua nggak kurban, nggak masalah itu. Meskipun tadi melekat pada tubuhnya hukum sunnah muakkadah. Sudah gugur. Kenapa gugur? Sudah diwakili. Itulah yang kemudian dikenal dengan sunnah kifayah gitu. Tapi kalau masing-masing mau kurban boleh nggak? Suami kurban, istri kurban, anak pertama kurban sendiri, anak kedua kurban sendiri. Jadi setor 4 kambing. Boleh nggak? Boleh, malah lebih bagus, lebih afdol itu. Tapi kadang-kadang kan banyak pertimbangan. Oh, nanti buat ini, buat itu. Ya sudah. Yang penting ada 1 orang yang kurban. Jangan nggak ada. Jangan sama sekali tidak ada yang berkurban. Gitu. Paham? Kenapa? Karena kalau tidak kurban, ya 4 orang itu tidak ada yang kurban, hukumnya apa tadi? Makruh. Ya. Tolong sampaikan ini. Mudah-mudahan syariat kurban ini semakin syiar ya. Setiap rumah saya berharap kita ini setiap rumah, setiap keluarga ya berarti ya. Karena kalau 1 rumah belum tentu 1 keluarga ya. Bisa jadi 1 rumah itu 2 keluarga bisa jadi. Antara menantu dengan mertuanya 1 rumah kan bisa. Berarti 2 keluarga ini. Jadi maksud saya itu 1 keluarga kalau bisa ada 1 orang yang berkurban. Insya Allah. Mudah-mudahan tabungan rezekinya 1 M minimal. Amin. Ya. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Apa itu sunnah muakkadah, sunnah ain dan sunnah kifayah. Kalau sudah paham berarti lulus mahasiswa S1 ya. Hukum kurban. Bab hukum kurban. Baik, berikutnya. Nah, kalau ini sudah maklum insya Allah masalah bolehnya patungan 7 orang untuk sapi atau unta atau kerbau. Kenapa saya tampilkan? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kenapa ya kalau sapi kok bisa 7 orang, kalau kambing kok 1? Kenapa gitu loh? Kenapa? Dia nanyanya itu kenapa? Ya saya jawab, ya karena ada dalilnya gitu kan. Karena ada dalil yang membolehkan seperti itu. Ya, ada dalil yang membolehkan seperti itu. Dalilnya apa Pak Ustadz? Ini Sahih Muslim Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadisnya sahih enggak ini? Oh, sahih Muslim ya. Enggak usah tanya sahih atau tidak. Udah pasti sahih. Ya. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an
sab'atin. Jadi kata sahabat Jabir, kami pernah dulu haji sama Nabi itu, bareng-bareng haji, ibadah haji. Nah, kami berkurban waktu itu. Jadi yang kurban itu Pak Bu tidak hanya kita yang nggak haji, orang yang berangkat haji pun disunahkan berkurban. Ya, jangan bilang kan saya udah haji nggak usah kurban deh. Enggak, yang haji tetap dianjurkan berkurban. Ya. Nah, waktu itu Nabi membolehkan satu unta untuk 7 orang. Ya, al-ba'iro an sab'atin. Ba'ir itu unta. Terus wal baqarata, apa baqarah? Surat Al-Baqarah sapi ya. Itu bisa untuk an sab'atin juga 7 orang. Nabi mengizinkan, membolehkan. Karena pada dasarnya hukum awalnya itu satu kambing 1 orang, satu sapi 1 orang. Tapi untuk urusan sapi ternyata Nabi membolehkan sampai 7. Unta juga begitu. Ya, jadi dalilnya itu hadis Sahih Muslim. Ya. Kemudian, ini ada masalah lagi Bapak Ibu. Beberapa jamaah itu ada yang protes. Pak Ustadz, 1 kambing kok 1 orang itu dari mana itu? Setahu saya, Nabi pernah kok kurban 1 kambing untuk keluarga dan seluruh umatnya. Berarti salah itu madzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu. Nggak ngikutin Nabi itu. Masa 1 kambing hanya boleh untuk 1 orang? Padahal Nabi sendiri 1 kambing Nabi pernah bilang, hada gimana itu hadisnya? Pokoknya an ahli wa an umati, begitu dalam sebuah riwayat. Ini kurbanku dan untuk keluargaku dan juga untuk umatku. Umatnya Nabi berapa Bu? Jumlahnya miliaran ya. Belum keluarga Nabi, istri dan keturunannya. Berarti boleh dong Pak Ustadz 1 kambing rame-rame. Tinggalkan itu 4 madzhab, nggak ngerti itu Imam Syafi'i itu. Ayo, gimana Pak? Saya pernah nemu jamaah kayak gitu. Pernah. Tapi bagus itu, kritis itu kayak gitu bagus. Yang penting tujuannya untuk kebenaran, kebaikan. Saya jawab, nah, ini ilmu saya jawab. Akhirnya saya jawab, sini Pak. Ya. Saya tahu Pak ada hadis itu dan itu hadisnya sahih saya bilang. Bahkan Imam Nawawi tahu kok hadis itu. Imam Nawawi ini ulama besar madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, Bapak Ibu, Nabi menyembelih hewan kambing 1 ekor, kemudian bilang ini untuk keluargaku dan umatku, itu niat sharing pahala, bukan kurban 1 kambing untuk bareng-bareng, bukan. Tetap 1 kambing itu 1 orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi bilang untuk keluarga dan umatnya, itu namanya ihda'us thawab. Apa itu ihda'us thawab? Menghadiahkan pahala. Boleh nggak menghadiahkan pahala? Boleh. Lah tadi ila ruhi siapa gitu misalnya tadi, kirim pahala, tahlilan dan sebagainya. Sama, beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghadiahkan pahala itu juga untuk keluarga dan umatnya. Bukan 1 kambing buat bareng-bareng. Gitu loh. Jadi harus ngaji Pak biar tahu maksud hadis tadi. Buktinya kemudian ulama salaf kita sepakat Pak, ijma, bahwa tuh Imam Nawawi mengatakan apa? Qala al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab namanya Al-Minhaj. Kitab apa ini Bapak Ibu? Ini yang hadir mazhabnya Syafi'i kan ya? Syafi'i Pak Ustadz insyaallah, Syafi'i KW. Lumayan lah. Imam Nawawi itu Bapak Ibu, beliau punya kitab mensarah kitab hadis Sahih Muslim. Tahu Sahih Muslim? Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Itu kan kitab hadis. Yang Sahih Muslim itu Bapak Ibu disyarah, dijelaskan oleh ulama besar mazhab Syafi'i. Namanya Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj itu. Kalau Sahih Bukhari, siapa yang mensarah Pak Bu dari mazhab Syafi'i yang terkenal? Siapa Bu? Nama kitabnya Fathul Bari itu. Ya, itu karya siapa? Imamnya siapa namanya? Ibu ini pura-pura ini kayaknya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Catat Bu, ini ilmu. Pensarah Sahih Bukhari, kitab hadis tersahih di dunia setelah Al-Quran. Sahih Bukhari itu Pak, itu yang menjelaskan makna hadisnya
Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari. Itu ada 16 jilid itu Pak, Bu, syarah Sahih Bukhari. Jadi kalau Anda ingin mendalami Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jangan hanya modal matan hadisnya saja, harus merujuk kepada syarahnya supaya nggak salah, gagal paham dalam memahami hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baca syarahnya. Kalau Sahih Bukhari apa tadi namanya? Fathul Bari. Tulis kitabnya namanya Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Syafi'i madhabnya. Ahli hadis bermadhab Syafi'i. Kita ahli hadas kok nggak mau bermadhab, ini gimana? Kan kewali udele ya, aneh ya. Ulama saja bermadhab. Beliau pakar dalam bidang hadis. Nah ini syarah Sahih Muslim Bapak Ibu, namanya Imam Nawawi. Wa ajma'u. Ayo perhatikan. Ajma'u itu apa? Sepakat, sudah ijma' ulama salaf ala anna syata, bahwa hewan kambing, syah itu kambing atau domba termasuk, la yajuzu al istiraku fiha, tidak boleh untuk bareng-bareng lebih dari satu orang. Maknanya apa? Yang niat kurban kambing ya mesti satu orang saja. Tidak bisa ini kambing kurbannya keluarga besar Pak Paijo, suami istri anak 10 niat kurban kambing satu Pak. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Yang betul itu yang niat satu orang. Siapa tadi? Misalnya contoh aja, suami dulu deh tahun ini karena budgetnya dikit ya. Yang betul itu kambing satu yang niat satu orang suami. Adapun istri anak-anaknya itu hanya gugur sunnah muakkadahnya, bukan itu kurbannya satu keluarga besar satu kambing. Gitu. Paham? Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i seperti itu. Sebab masih banyak yang keliru mengira satu kambing itu bisa untuk bareng-bareng, diniati bareng-bareng. Satu kambing satu TPA Pak Ustadz. Satu kambing satu kelas anak SD misalnya ya. Berarti salah Pak Ustadz itu yang satu kelas satu kambing. Bukan salah, kita ajarin aja yang benar. Nggak apa-apa patungan anak SD sekelas itu 50 ribuan ya biasanya ya. Tapi nanti ketika dibelikan kambing uangnya kan dapat satu kambingnya. Yang niat kurban satu orang, jangan satu kelas. Kalau patungannya bareng-bareng silahkan, nggak masalah patungannya. Tapi ketika niat kurban tentukan satu orang. Siapa? Ya sudah, ini murid-murid tuh dia mensodakokan pak gurunya, wali kelasnya misalnya. Bu guru, pak guru, ini kambing patungan kami ya, niatnya kurban, tapi biar sah pak guru, kami sudah ngaji nih, anak SD ini sudah ngaji di Masjid Al-Ittihad bahwa biar sah itu ya satu aja yang niat kurban, pak guru saja deh yang niat gitu. Kami kan masih kecil-kecil gitu. Bagus itu, tinggal diarahkan saja. Pak gurunya dapat pahala kurban, murid-muridnya dapat pahala sodako. Sodako dong itu, bagus. Latihan kurban istilahnya kan, bagus itu. Jadi bukan satu kambing satu kelas ya, hati-hati. Kenapa? Ijma. Imam Nawawi sudah mengatakan ijma, tidak boleh dilanggar gitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, saya lanjut ya. Berikutnya, yang berkurban hati-hati. Bahkan ini untuk panitia sebaiknya ya, untuk memperhatikan syarat sah hewan kurban. Nah ini langsung saja saya tampilkan semuanya. Pertama, bahimatul an'am. Ya, yang namanya kurban harus bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Unta atau sapi atau kerbau, kambing atau domba. Pak Ustadz, saya mau kurban bebek. Bebeknya satu truk loh Pak Ustadz, senilai satu kambing itu, bahkan lebih. Tetap tidak bisa. Meskipun judulnya kurban bebek tidak bisa. Ya. Kalau disembelih juga, ya jatuhnya sedekah sunnah, sedekah biasa, bukan kurban. Beda pahalanya Pak Ustadz, beda. Kurban itu afdhalu min shadaqatit tatawwu. Catat Bapak Ibu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan al-udhiyah, innal udhiyata afdalu min shadaqatit tatawwu. Sesungguhnya kurban, udhiyah itu kurban, afdal, lebih besar pahalanya
Catat nih, afdol itu maknanya apa? Lebih besar pahalanya min shadaqati tatawu, daripada sedekah biasa, nyembelih kambing biasa, nyembelih sapi biasa, bagi-bagi daging ke tetangga, pahalanya masih kalah dengan yang niat kurban. Paham? Jadi beruntung Bapak Ibu Anda yang bisa berkurban nanti di akhirat, di alam barzah ketika meninggal, atau nanti di akhirat Anda akan termasuk orang yang bahagia karena begitu besarnya pahala kurban itu. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti selamat dunia akhirat. Amin. Baik, jadi intinya sudah ijma harus bahimatul an'am ya. Yang kedua, harus cukup umur. Nabi SAW, Bapak Ibu, memberikan batasan umur. Jadi ini bukan ulama yang ngasih tahun 1, tahun 2, tahun 5 ini. Nabi yang ngasih batasan. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnatan, fa in asura alaikum fatadbahu jad'atan. Itu hadisnya. Yang kalau kita terjemahkan, pokoknya kalau untuk unta itu harus 5 tahun. Sapi, kerbau harus 2 tahun atau lebih. Kambing, Bu, juga sama seperti sapi, harus 2 tahun. Kalau sapi dan kambingnya masih 1,5 tahun, 1 tahun 11 bulan Pak Ustadz, sebulan lagi baru 2 tahun, tetap tidak sah, disembelih, bukan kurban. Kasihan itu. Jatuhnya apa dong Mas? Sedekah sunnah. Bagi-bagi daging biasa itu bukan kurban. Beda pahalanya, beda. Lebih besar mana tadi pahalanya? Lebih besar pahala kurban daripada sekedar nyembelih hewan biasa sedekah sunnah. Makanya hati-hati ya. Berarti ini yang tanggung jawab siapa di sini? Yang mencari panitia, iya, betul. Tapi sebelum panitia siapa ya? Penjual. Tolong Bapak Ibu sekali-kali dakwah ke pinggir jalan, ke penjual. Ya, sekali-kali sampaikan ilmu ini kepada mereka. Pak penjual, kita manggilnya apa? Juragan ya. Juragan sapi, juragan kambing. Sini Pak. Nih biar Anda berkah nih Pak. Jual belinya biar berkah. Usaha jual hewan kurbannya berkah. Jangan jual sapi dan kambing kalau belum umur 2 tahun, Pak. Jangan dijual. Loh kenapa? Karena kalau Anda menjual yang belum 2 tahun, masih 1 tahun atau 1,5 tahun, itu tidak sah untuk kurban. Tanggung jawabnya Anda, karena Anda yang tahu kan umur hewan ini. Kita mah tidak tahu. Kan Anda yang merawat, Anda yang dari mana ngambilnya itu harus tahu itu. Jadi tanggung jawab pertama itu penjual. Hati-hati ya. Tolong sampaikan kepada mereka, jangan menjual hewan kurban kalau belum umur 2 tahun atau lebih. Khususnya sapi sama kambing ya. Kalau domba, nah domba itu boleh 1 tahun, Bu. Boleh. Ya, mazhab Syafi'i 1 tahun boleh. Bahkan kalaupun belum 1 tahun, yang penting giginya itu sudah tanggal ya, bahasanya ya. Poel ya, sudah lepas, itu sudah boleh meskipun belum 1 tahun. Khusus domba ya, khusus domba. Tapi untuk amannya cari yang sudah 1 tahun atau lebih lah gitu. Ya. Jadi domba ini lebih mudah ya. 1 tahun saja sudah bisa. Oke. Baru tahu atau pura-pura nggak tahu ini? Alhamdulillah. Inilah pentingnya ngaji ya. Meskipun tema langganan tiap tahun, tapi pasti ada ilmu yang nambah itu. Kalau semakin dibahas itu semakin nambah insya Allah ilmu tentang kurban itu ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Terakhir, syarat yang ketiga, tidak boleh cacat. Contohnya apa? Kambing sapinya kok buta atau picek salah satunya apa? Ya, salah satu matanya rusak misalnya. Itu nggak sah, itu tidak sah. Atau telinganya hilang, kepotong, meskipun sedikit Pak. Kepotong, terputus, hilang, tidak sah. Kemarin ada yang nanya ke saya di WA, dia dari daerah Sulawesi apa Kalimantan, lupa saya. Beliau bilang, Pak Ustadz, kami itu punya tradisi di sini, kalau menjelang kurban tuh telinga sapinya itu dikasih tanda. Iya, telinganya nggak tahu disobek apa dipotong dia. Ini sah apa nggak Ustadz? Cuma dikasih tanda doang sih biar nggak ketuker katanya gitu. Saya bilang, itu ngasih nanda pakai pisau itu
terpotong atau cuma sobek. Kalau terpotong ada yang lepas meskipun sedikit, tidak sah saya bilang. Jangan buat kurban. Tapi kalau cuma sobek Pak, ini telinga ya Pak, sobek ya, ditandain dengan cara diiris sedikit gitu, itu tidak apa-apa. Dalam madzhab Syafi'i tetap sah. Ya, kalau hanya sobek. Tapi kalau ada yang putus Pak, tahu putus ya? Terpotong, telinganya ada yang hilang sedikit. Meskipun sedikit loh, tidak harus semuanya ya. Sedikit aja itu dia tidak bisa dijadikan kurban, tidak sah. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Apalagi contohnya, kakinya patah. Pas beli sih sempurna Pak Bu. Wah, tanduknya mantep lah, gede, badannya besar, normal lah ya, tidak ada yang cacat. Tiba mau disembelih, sapi yang gede tadi berontak, dijatuhin, patah kakinya Pak Bu. Belum disembelih, patah kakinya. Itu tanggung jawab panitia. Tidak sah jadi kurban, tidak sah. Gimana dong Pak Ustaz? Ganti, harus beli sapi lagi. Ya, makanya hati-hati ya, untuk panitia hati-hati ya, tanggung jawab dia ya. Tapi seandainya ya sudahlah sembelih aja Pak Ustaz, ya nggak apa-apa sembelih aja, tapi bukan kurban itu jatuhnya. Apa jatuhnya tadi? Sedekah sunnah, begitu aja. Tetap sembelih saja, bagikan dagingnya, tapi bukan kurban, mohon maaf itu ya, karena cacat ya, belum disembelih sudah cacat. Hati-hati. Satu lagi, termasuk yang tidak boleh itu adalah hewan yang kurus karena sakit. Biasanya kalau sakit jadi kurus, dagingnya sedikit, itu nggak sah itu buat kurban. Ya, nggak sah karena sakit. Atau Bu, dia lagi hamil. Hewan itu bilangnya hamil apa bunting? Lagi bunting ya, hamil ya. Berarti sapi perempuan, sapi betina ya. Sapi betina atau kambing betinanya sedang hamil Pak Ustadz. Itu kalau hamilnya sampai menyebabkan dagingnya itu sedikit kurus, biasanya begitu. Kalau hamil atau bunting itu biasanya kurus Pak Bu, sapi betina, kambing betina itu, maka tidak bisa itu buat kurban. Jadi sebaiknya hindari hewan yang sedang hamil ya, hindari, jangan dibeli. Tapi boleh nggak Pak Ustadz, sapinya sapi betina yang nggak hamil, kambingnya kambing betina yang nggak hamil, boleh nggak kurban pakai yang betina? Boleh, sah ya. Ada jamaah itu bilangnya nggak sah katanya, harus yang jantan katanya. Enggak ya, catat Bapak Ibu, madzhab Syafi'i mengatakan mau jantan atau betina tetap sah. Yang penting kalau betina jangan yang sedang hamil ya, bunting ya, gitu aja. Baik, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya lanjut ya. Ini belum panas ya, dikit lagi dah, dikit lagi. Sekarang larangan berkurban. Ada kesalahan di tengah masyarakat itu mengira semua larangan itu haram Pak. Padahal ada satu larangan yang hukumnya hanya makruh. Apa itu? Nomor 3 itu, yaitu memotong rambut ya, rambut apapun ini, mau rambut kepala, rambut apa ini, kumis ya, jenggot, termasuk yang lain-lain ya, nggak usah disebutin ya, termasuk kuku, itu bukan haram Pak dalam madzhab Imam Syafi'i. Afdolnya jangan dipotong, sunnahnya jangan dipotong sampai nanti hewannya disembelih. Tapi kalau seandainya terlanjur Pak Ustadz, ya lupa saya Pak Ustadz, potong rambut mau lebaran ya, cowok ini biasanya ya, atau potong kuku, ya gimana dong? Tidak haram, tidak dosa, bahkan tetap sah kurbannya. Tuh, hati-hati. Beda dengan nomor 1 dan nomor 2 Pak Bu. Itu haram. Jika Anda lakukan keharaman itu, jual daging atau memberi upah kepada penjagal pakai daging kurban, itu haram, berdosa. Bahkan wajib ganti. Ada panitia kulit dijual Pak Bu, kulit kurban dijual sama panitia, duitnya bagi-bagi atau buat siapa itu, dia tadi yang menjual wajib mengganti, beli di pasar, cari kulit yang sama seperti yang dia jual. Tadi yang dijual 5 kulit sapi Pak, cari 5 kulit sapi di pasar, beli itu, Anda sedekahkan buat fakir miskin, wajib diganti. Kalau enggak berdosa, tanggung jawab dia.
Karena Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit aja nggak boleh, apalagi daging. Siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatalah, tidak sah. Berarti yang berdosa siapa itu? Nah, hati-hati. Jadi gimana Pak Ustadz ini solusi kulit kurban ini? Kalau kita setia dengan madzhab Syafi'i, Pak Bu, jangan dijual kecuali fakir miskin. Nah ini solusinya itu fakir miskin yang boleh menjual. Boleh dicatat. Dalam madzhab Syafi'i, semua orang nggak boleh menjual kecuali fakir miskin. Jadi solusinya, ini kulit kita berikan aja dulu kepada fakir miskin yang berhak Pak. Nanti biar dia yang transaksi jual beli sama tukang kulit itu. Biar dia. Uangnya buat dia, jangan bagi dua ya, jangan. Buat dia aja, jadi hanya dia yang berhak untuk menikmati jual beli kulit tadi itu. Bahkan daging juga boleh dia menjualnya Pak. Umpama dia dapat daging banyak nih fakir miskin di rumahnya. Daging semuanya, mana nih berasnya nih. Akhirnya dia jual kan sebagian dagingnya gitu. Boleh karena dia fakir miskin, boleh. Tapi Anda kalau panitia orang kaya kok jual daging tidak boleh. Kulit juga tidak boleh. Ya. Yang boleh menjual siapa Bu? Pak? Fakir miskin. Jadi bisa jadi solusi itu. Berikan saja dulu kepada fakir miskin. Oke. Terus yang nomor 2 apa itu? Memberi upah penjagal. Penjagal itu bukan panitia. Penjagal itu yang megang golok, yang nyembelihnya. Pak Ustadz, saya megangin kakinya yang depan. Bukan, kamu bukan penjagal. Kamu penolong doang itu. Penjagal itu yang nyembelih. Hati-hati, yang nyembelih itu namanya penjagal. Dia, kata Nabi, jangan ngasih sesuatu niatnya upah dari daging kurban. Niatnya upah loh, jangan. Tapi kalau niatnya ngasih biasa boleh. Pak penjagal, ini ada kulit, ada kepala, udah buat Anda deh, bawa aja. Upahnya ini amplop, ya kasih amplop. Boleh itu. Yang enggak boleh itu ngasih kepala, ngasih kulit, niatnya upah. Bedain ya. Bisa dibedakan? Jadi kalau mau ngasih penjagal pakai kulit, pakai daging, pakai kepala, jangan niat upah. Itu bagikan aja secara cuma-cuma seperti kita bagi ke fakir miskin, bagi ke yang lain. Jangan niat upah. Kalau mau memberi upah, pakai dana lain. Amplop tadi gitu. Caranya begitu, ya. Paham? Oke, Nah, selesai ya, larangan berkurban setidaknya 3 ini. Tapi ingat, nomor 1 dan 2 haram ya, menjual atau memberi upah dari daging ke penjagal. Kalau yang nomor 3 hukumnya apa? Makruh. Makruh itu kalau terlanjur dilaksanakan tidak apa-apa ya, tidak berdosa, tetap sah kurbannya. Terakhir. Kurban itu ada 2 Bapak Ibu. Panitia kurban harus memisahkan mana ini daging yang sunnah, mana ini daging yang wajib. Apa itu Pak Ustadz? Daging sunnah, daging wajib. Daging sunnah, kurban sunnah itu seperti kurban yang selama ini kita lakukan. Pokoknya yang nggak ada nadar-nadaran, itu kurban sunnah namanya. Kalau kurban sunnah Bapak Ibu, semua orang boleh dapat, termasuk orang kaya dapat tuh. Pengkurban dan keluarganya dapat, panitia kurban, penjagal dapat, orang kaya raya tetap dikasih ya, jangan nggak dikasih. Satu komplek kalau ada orang kaya tetap dikasih. Kurban itu bukan zakat, bedain. Kalau zakat memang khusus fakir miskin. Kalau kurban semuanya dapat Bapak Ibu ya, kasih. Yang penting kurban sunnah ya, semuanya dapat tuh, fakir miskin, non muslim, tetangga kita ada yang non muslim, kasih, boleh itu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia bisa masuk Islam kan, malah bagus, amin. Nah tapi syaratnya kurban yang sunnah ya. Tapi kalau kurban wajib, ada orang setor ke panitia, Pak ini kurban nazar saya, jadi saya waktu itu nazar kalau nanti bisa kawin lagi, kalau nanti saya keterima kerja di perusahaan itu, saya insya Allah mau kurban. Ternyata saya keterima Pak, alhamdulillah. Berarti kan kurban saya jadi wajib, nazar. Nah kalau ini Pak Bu, dagingnya buat dia nggak boleh, keluarganya nggak boleh, panitia juga nggak boleh, orang kaya nggak boleh, non muslim nggak boleh.
khusus fakir miskin saja. Berarti kan harus dipisah ini. Kurban yang nadar ini dagingnya disendirikan karena harus tersalurkan hanya kepada fakir miskin saja. Panitia pun tidak boleh Pak Bu. Ya. Selain nazar apa Pak Ustadz yang wajib? Kurban atas nama almarhum. Jadi panitia tolong kalau ada yang kurban atas nama almarhum atau almarhumah itu statusnya jadi wajib itu. Karena itu kan ada wasiat dari almarhum almarhumah. Dalam madzhab Syafi'i itu kan kurban yang sah untuk almarhum almarhumah kalau ada wasiat. Berarti itu jatuhnya kurban wajib kata para ulama. Artinya yang tadi diniatkan untuk almarhum almarhumah dagingnya khusus untuk fakir miskin. Keluarga pengkurban tidak boleh, panitia tidak boleh, orang kaya tidak boleh, non muslim tidak boleh. Gitu. Ini madhab Syafi'i ya, mohon maaf. Makanya saya dari awal bilang Syafi'i dulu, karena Syafi'i saja kita kurang menguasai ya, apalagi 4 madhab, tambah mumet nanti ya, tambah pusing ya. 1 madhab dulu saja ya. Nanti selebihnya kita tanya jawab untuk tambahan wawasan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sisa waktu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Kalau dari penjelasan Ustaz ini yang paling berat panitia namanya. Iya, tanya. Kalau ini dari ibu setelah berkorban selesai tugasnya. Sekarang kita panitia. Iya. Silakan kami panitia untuk Amin. menyampaikan pengenalannya. Amin, amin. Yang kedua, khususnya ada kebenaran. Ya. Ini yang punya sapi kalau bertanya. Oh ya. Yang mau bertanya punya sapi. Ya. Silakan posisi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, kami sebagai panitia sering mengambil beberapa daging itu untuk dimasak untuk panitia. Apakah itu dihalalkan? Itu saja. Oke, siap. Ya. Baik, hanya satu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini. Pertanyaan ini bahkan berlaku dimanapun Bapak Ibu. Selalu kejadian bahwa setiap masjid musola itu ada yang memasak sebagian daging, dimasak nanti buat makan bareng makan bersama di masjid misalnya. Dan yang makan panitia atau semuanya? Semuanya biasanya. Semuanya, enggak hanya panitia. Boleh enggak yang seperti ini Pak Ustadz? Yang penting kurban sunnah. Boleh. Jangan pakai daging yang kurban wajib, yang nadar, yang almarhum tadi jangan. Cari daging yang kurban sunnah. Boleh. Kenapa boleh? Karena yang penting kata para ulama, ada sebagian daging yang sudah tersalurkan ke fakir miskin. Makanya saya kasih warna merah itu. Wajib diberi. Paham? Yang penting ada sebagian daging itu sudah tersalurkan kepada fakir miskin, sudah aman itu. Ya. Lagian kan yang dimasak juga nggak semua kan, pasti sebagian saja. Boleh. Dan niatnya sodakoh itu, sodakoh, tidak apa-apa, boleh ya. Yang penting tadi Bu, pastikan fakir miskinnya sudah pasti dapat dan warganya semuanya dapat begitu. Ya, pasti dapat semua ya, alhamdulillah. Baik. Oh, ya. Itu ada yang angkat tangan. Siapa dulu? Oh, iya dah. Gantian Bu ya, gantian. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat saja, kalau kulitnya itu dijual sama panitia, uangnya masuk kas masjid atau untuk kegiatan masjid? Madhab Syafi'i tetap tidak boleh. Tidak boleh. Madhab Syafi'i ya. Tapi kalau madhab Hanafi boleh. Nah ini sekaligus saya sampaikan. Madhab Syafi'i itu termasuk madhab yang sangat ketat, sangat berhati-hati berdasarkan hadis-hadis yang mereka pahami. Tetap tidak boleh meskipun hasilnya tadi disodakohkan ke masjid atau ke fakir miskin misalnya, tetap tidak boleh. Tetap harus ganti yang menjualnya tadi. Tapi ada satu madhab Pak, namanya Hanafi Pak. Madhab Hanafi itu fatwanya di dalam kitab-kitab mereka mengatakan siapapun boleh menjualnya, yang penting hasil penjualannya disodakohkan ke masjid atau fakir miskin. Boleh. Itu Hanafi ya, madhab Kalau Hanafi. masjidnya selama ini Syafi'i, kemudian dia menjual itu gimana? Campur aduk jadi. Iya, makanya al ilmu qoblal amal itu penting ya. Apa itu?
berilmu dulu sebelum beramal kurban. Itu penting. Bab paling penting itu belajar ilmu agama. Imam Bukhari itu meletakkan dalam Sahih Bukharinya bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Supaya ibadah kita sah Pak Bu, ya, sesuai tuntunan syariat, ya memang harus dipelajari dulu ilmunya oleh panitia, oleh siapapun di kita ini semuanya, gitu. Kalau yang sudah gimana Pak Ustadz? Sudah terlanjur misalnya ya, ngakunya madzhab Syafi'i, ya sudahlah, insya Allah tetap aman karena ada madzhab lain yang mengcover, gitu aja ya, gitu aja. Ya. Kalau misalkan saya ikut dalam bagian panitia itu mengawas apakah saya ikut bertanggung jawab atas penjualan itu? Iya, bertanggung jawab. Semua yang tergabung di panitia itu bertanggung jawab. Mereka kan kerjasama semuanya. Iya, baik ketua maupun wakilnya maupun anggotanya semuanya tanggung jawab itu. Ya. Kalau sampai ada yang menjual, ya tanggung jawab bersama itu. Padahal tuan ngawasin penyembelihan. Kenapa? Pengawas penyembelihan Panitia juga kan? Yang paling besar dosanya itu panitia kan. Iya. 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 Ibu-ibu besar. Oh, ibu-ibu yang sana tadi. Besar. Oh, banyak banget nih yang nanya nih. Masya Allah. Besar. Ya, gantian ya, Bapak Ibu gantian ya. Besar ini kan penyembeli sapi juga dari Sumatera Utara sekarang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dihidupin. Insya Allah rutin saya berkorban untuk almarhum atau almarhumah seperti Orang tua. ya. Seperti tadi umumnya menjadi kewajiban. Dan selama ini kan kita belum paham hukumnya bahwa itu 100% harus fakir miskin. Iya. Ya. Jadi misalnya ini kalau kita berkorban itu masuk dalam aturan sapi. Jadi nggak jelas juga ya waktu itu 100% jatuh ke fakir miskin atau gimana. Itu juga ada pendapat yang katanya dagingnya boleh diambil sebagian kepada keluarga. Itu kurban sunnah. Ini Bu. Yang wajib punya. Oh, yang wajib. Yang Ya. wajib seperti kurban atas nama almarhum tadi, ya. Karena begini Bu. Ini saya tadi di awal lupa ngasih tahu. Madhab Imam Syafi'i, kurban atas nama almarhum dan almarhumah harus ada wasiat dari beliau. Kalau tidak ada wasiat, tidak sah kurban atas nama almarhum dan almarhumah. Saya lupa tadi nyampein ini. Makanya karena ada wasiat jadi wajib, jadi seperti nadar. Saya ulangi Bapak Ibu, dalam madhab Syafi'i, kurban atas nama almarhum atau almarhumah, pokoknya siapapun yang meninggal dunia kok kita kurban atas nama dia, kalau tidak ada wasiat sama sekali tidak sah. Tidak sah. Ini madhab Syafi'i ini. Pak Ustadz, tapi selama ini kita nggak tahu nih, tapi kurban aja itu buat almarhum padahal nggak ada wasiat. Ya mudah-mudahan tetap sah pakai madhab lain. Tapi Bu, itu madhab Hanafi, madhab Maliki dan Hambali, 3 madhab besar itu mengatakan sah. Mau ada wasiat kek ataupun nggak ada wasiat tetap sah. Tapi kalau Syafi'i nggak bisa Bu. Jadi kembali lagi, kita ini mau ngamalin madhab Syafi'i atau madhab apa ini? Karena kan ngakunya Syafi'i, berarti Syafi'i KW kita ini. Ya sudahlah, mudah-mudahan tetap sah ya. Insya Allah tetap sah, ada madhab lain. Guru saya pernah bilang Bu, ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama 4 madhab itu jadi rahmat untuk orang awam. Andai kata ibadah kita ini nggak sah menurut madhab ini, mudah-mudahan menurut madhab lain itu sah gitu loh. Gitu. Makanya belajar, ya kan? Belajar biar tahu, oh Syafi'i seperti ini, oh Hambali begini gitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, siapa lagi? Satu orang satu pertanyaan, nggak boleh 2. Ustadz, saya izin ya sampai jam 9. Iya, Ya. penting silakan. Gimana? Penting. Gini, Ustaz. Panitia itu misalnya yang seperti disampaikan kulit dan kepala sapi itu Ya. dikelola
Misalnya kan untuk nanti untuk diselenggarakan lagi, apakah itu boleh disampaikan ke orang lain? Pertama harus saya tanya dulu, mau pakai Syafi'i atau Hanafi nih? Syafi'i. Syafi'i. Kalau pakai madzhab Syafi'i, kan yang menjual tadi bukan fakir miskin, Bu. Ya. Lembaga Lazis itu kan bukan fakir miskin dia. Iya kan? Pasti mampu. Iya, artinya tetap tidak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kulit itu serahkan langsung saja kepada fakir Fakir miskin. miskin. Betul. Serahkan dulu kepada fakir miskin, nanti kita arahkan, Pak, Anda itu boleh Pak menjualnya kepada orang lain karena menjadi tamlik, akadnya tamlik. Fakir miskin itu akadnya namanya tamlik, kepemilikannya 100% milik dia. Tapi kalau panitia atau tadi siapa orang kaya itu bukan tamlik, Bu. Apa? Al yajuzu lahu al aklu faqat. Boleh memakannya saja, tapi tidak boleh menjual. La yajuz al bai' begitu. Jadi sebaiknya hindari yang seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Terus misalnya gini, kita sebagai pengorban dalam suatu kolektif sapi. Ya. Misalnya kan ditanya, ibu mau apanya seperti itu. Terus kita coba kepalanya gitu loh. Boleh. Dia pengkurban ya. Kita pengorban. Ah. Pengorban. Kita yang berkurban, Saya pengorban. kita minta jatah ini, jatah itu gitu ya. Bukan ditanya sama dia, ibu mau apa? Kan selalu ditanya. Oh gitu. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Nah, Ya. saya kepala sapinya aja. Ya, boleh. Nah, baik. Bahkan ada orang itu malah begini, Bu. Saya nggak doyan sapi, tapi kurban sapi dia. Saya minta kambing boleh? Ya boleh. Kan siapa saja boleh. Nah, intinya siapapun yang terdaftar sebagai pengkurban, sebagai panitia, orang kaya, fakir miskin, non muslim, semuanya boleh dapat di situ ya. Yang harus hati-hati itu justru kurban wajib, gitu aja. Ya. Kalau kurban sunnah aman, Bu, aman ya. Boleh, semuanya boleh insya Allah. Baik. Allah a'lam. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya silakan. pernah nanya. Ya. Saya pernah dengar bahwa pembagian daging kurban itu tidak boleh dimasak, tidak boleh dalam bentuk dimasak, harus mentah. Pembagiannya itu. Itu satu. Yang kedua, itu penting juga ini. Ini mohon maaf mungkin dengan pengurus masjid kita ini. Ya. Untuk kurban sapi satu orang 4 juta. Di situ kan ada biaya pembelian dan lain-lain, Pak. Barangkali Pak menjelas. Jangan sampai dengan 4 juta ini kan ini nominal kurban, tapi nanti itu ada bagian dari upah penjaganya gitu, Pak. Nah, yang ketiga ini selama ini memang kita berkorban untuk almarhumah, Pak. Itu ilmu kita ini belum sampai ke yang tadi sampaikan bahwa atas nama kita selama ini mempercayai kita memahami bahwa kita boleh. Nah, supaya atau mungkin solusinya Pak, kita berniat kita berkorban, tapi sedekahnya, sedekah korban kan, sedekah korbannya itu untuk orang tua dan ini. Tapi pembagian itu bebas Pak. Selama ini kan tidak terpisah. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama terkait katanya daging kurban itu tidak boleh dimasak, Pak Ustadz. Itu maksudnya ketika diberikan ke fakir miskin. Ya, tidak boleh dimasak. Kenapa? Karena fakir miskin itu bisa jadi dia pengen menjual daging itu. Kalau sudah dimasak udah nggak laku. Itu Pak, gitu. Jadi maksud tidak boleh memasak daging kurban itu supaya nanti fakir miskin bisa menjualnya. Jadi jangan dimasak, bagikan mentah kepada fakir miskin. Kalau tadi beda kasus, ini memang sudah bagiannya yang sini untuk makan bersama dimasak tidak masalah, ya. Toh itu bisa jadi bagian dari orang kaya misalnya, tidak apa-apa. Yang penting untuk fakir miskin harus mentah, jangan dimasak, bagikan mentah. Supaya apa? Supaya dia kalau pengen menjual bisa itu dijual sama dia. Paham? Oke. Kalau akikoh Pak beda. Kalau akikoh itu memang sunnahnya dimasak. Beda, dibagikan ke tetangga itu dalam keadaan sudah matang. Tapi kalau kurban memang mentah untuk fakir miskin. Nomor 2, oh ya, masalah 4 juta itu ya. Sebetulnya itu tinggal ini transparan saja panitia. 4 juta itu kan ada rinciannya. Misalnya kalau harga hewan itu sebetulnya sekian, nanti sisanya itu adalah untuk operasional, ya untuk beli plastik lah, untuk beli apa macam-macam lah ya.
bahkan untuk biaya upah penjaga atau panitia tidak apa-apa. Yang penting jujur panitia itu menyampaikan secara transparan. Ya. Kambing 4 juta, sapi 4 juta. Ya, itu mungkin maksudnya itu dengan tetek bengeknya gitu loh ya. Dengan perintilannya kalau kata orang Jawa gitu ya. Tidak masalah itu, tidak masalah. Yang penting transparan aja kan, saling menjelaskan gitu. Yang terakhir, kurban atas nama almarhum, kan yang terjadi seperti itu. Rata-rata nggak pakai madzhab Syafi'i. Ya. Pokoknya nggak ada wasiat, ya sudah kurban atas nama bapak ibu saya yang sudah meninggal. Ini gimana Pak Ustaz? Saya tetap bermadzhab Syafi'i ya, menyampaikannya ya. Kalau pakai madzhab Syafi'i, Bapak Ibu, solusinya yang pertama kan sudah meninggal nih beliau dan nggak ada wasiat ya. Kita saja yang berkurban, Pak. Kita yang berkurban, terus niat, ya Allah, saya hadiahkan juga pahalanya untuk almarhumah bapak saya. Begitu saja. Sebagaimana tadi Nabi kurban 1 kambing dihadiahkan pahalanya untuk keluarga beliau dan umatnya. Kan umatnya ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Boleh. Jadi solusinya begitu aja ya. Kurbannya atas nama kita yang masih hidup. Tapi kita yang berkurban ini niat, ya Allah sampaikanlah pahalanya juga untuk almarhum bapak siapa atau almarhumah ibu siapa begitu. Bukan. Bagus ini, pinter. Apakah almarhum dapat pahala kurban? Tidak. Yang dapat pahala kurban kita, mereka itu dapat pahala sodako, pahala umum lah gitu. Kira-kira begitu. Kan ihda'us thawab namanya gitu. Jadi tetap tidak bisa gitu. Kalau pahala kurban yang gede itu tidak bisa. Maka solusi kedua, jangan mati dulu sebelum wasiat. Iya, ini solusi terakhir ini. Kita yang masih hidup, Pak Bu, nanti pulang dari sini bilang sama anak-anaknya ya, atau sama pasangan hidupnya. Nanti kalau kami sudah tidak ada, kalian punya harta lebih, sekali-kali ya kurban untuk kami. Gitu. Kenapa Pak Bu? Mau mati ya? Enggak. Ini ilmu aja supaya nanti kalau ya, jaga-jaga kalau meninggal, kalian kurban atas nama emak bapakmu, tetap sah itu tiap tahun begitu. Caranya gitu. Ini solusi udah paling terakhir. Ayo Bapak Ibu diwasiatkan dari sekarang. Ya, betul. Wasiat ya. Biar kurbannya sah terus ya. Habis Bapak ini baru ini terakhir karena urusannya ke-9 berjalan. Ya. Nanti selanjutnya. Nanti kapan-kapan ketemu lagi insya Tapi Allah. yang terpenting semua yang bertanya tadi wajib kurban dari pihak. Jangan sampai ada nanti. Betul ya. Siapa, Pak? Ya. Siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kurban kolektif Pak Ustaz. Ya. Misalkan pada saat penyembelihan itu kan dipanggil sama panitia tuh sama ABCD. Ya. Maka dalam perbincangan ada seorang yang kenal dengan seorang yang lain. Karena kurban biasanya juga dia saya ini udah nazar. Nazar sementara yang namanya lagi dia kurban memang Kurban biasa. Kurban sunnah ya. Ya, ya. Tapi pembagiannya nanti pembagian dari hewan kurbannya bagaimana nih? Mantap ini. Pertanyaannya luar biasa. Ya, Assalamualaikum. Ya, baik. 1 sapi, Pak Bu, kan bisa 7 orang. Yang 6 orang sih niatnya kurban sunnah, dari awal kurban sunnah. Orang yang ke-7 ini ternyata niatnya nazar gitu ya. Ini gimana ini status daging dia? Kan kalau nazar kan harus untuk fakir miskin saja kan gitu. Jadi gimana ini status 1 sapi ini? Berarti begini, kan masing-masing pengkurban itu Pak, dia jatahnya 1/3, bukan masing-masing ya. Maksudnya dari sapi itu, dari 1 sapi, 1/3 itu buat si pengkurban. Nah sisanya kan dibagikan. Yang dibagikan itu harus ada salah satu untuk, bukan salah satu ya, bagiannya si yang nadar tadi, bagiannya si nadar tadi itu harus diberikan ke fakir miskin semua. Kan dia tidak boleh dapat, kan nadar, ya kan? Ya, paham nggak? Ini 1 sapi Pak, 2 dipotong. Kan bagi pengkurban 7 orang itu kan dapat 1/3 jatahnya. Kata Nabi boleh ngambil 1/3, bukan masing-masing 1/3 ya, habis nanti ya. 1/3 berapa nanti dibagi rata orang 7 tadi, ya.
Cuma yang orang nomor 7 tadi jangan diberi, bagian dia sodakokan ke fakir miskin. Karena kan nazar wajib hanya untuk fakir miskin. Gitu aja caranya. Kalau ada yang seperti itu. Enggak semuanya. Kan ada yang sunnah tadi gitu ya. Jadi repot tuh jadi panitia, kasihan. Makanya kalau nazar sama almarhum jangan ikutan yang kolektif dah. Kambing sendiri aja. Ya kan? Biar praktis, biar enak. Panitia gampang itu. Oh, itu kambingnya Pak Inu, Pak itu. Ya. Gampang kan? Gitu. Jadi yang berkaitan almarhum kambing sendiri aja. Iya, gitu. Paling berat menerima itu silakan ya. Ya. Terakhir. Kan ada hadis seperti itu. Ya. Kalau kamu mampu jangan kamu mampu tidak berkorban. Jangan dekati tempat sholat. Oke. Itu Kayak wajib. ya. Ya, sip, bagus. Ini pertanyaan mahasiswa S3 ini. Harus dijawab. Baik. Kan tadi madzhab Syafi'i bilangnya kurban itu tidak wajib, yaitu sunnah muakkadah. Tapi Pak Ustadz, nah ini ada hadis Nabi mengancam orang yang hartanya lebih, punya rezeki banyak, nggak mau kurban, mangkana lahu sa'atun, kata Nabi, siapa yang punya keluasan rezeki walam yudohi, kok nggak mau kurban, fala yakrobanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat tempat masjid kami, sholat kami. Diancam sama Nabi, Pak Bu. Berarti wajib kurban ini karena Nabi mengancam. Gitu Bu ya, pertanyaan gitu ya. Oh, tenang Pak Bu. Madzhab Syafi'i itu ahli hadis semua Pak Bu. Bukan nggak ngerti hadis itu. Madzhab Syafi'i nemu hadis lain. Apa bunyinya? Kata Nabi, salasatun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, bagi kalian umatku sunnah. Nabi nyebut 3, sholat witir, kurban, sholat duha. Sholat witir, kurban, sholat duha. 3 ini bagi Nabi wajib, tapi bagi kalian sunnah. Akhirnya kata madzhab Syafi'i, enggak wajib ya, tapi kok diancam? Ya sudah, sunnahnya level tinggi deh, namanya muakkadah, gitu Bu. Ya, paham? Gitu. Jadi ancaman tadi itu, ya maksudnya itu kalau bisa kurban, punya duit kok nggak mau kurban gitu loh. Ya, bukan wajib. Ya, karena Nabi di hadis lain malah bilang kurban itu bagi saya wajib, tapi bagi kalian sunnah, gitu. Ya, Nabi sendiri yang bilang. Itulah Bu. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan. Madzhab Syafi'i itu secara dalil lebih unggul Bu dibanding madzhab lain. Dan yang bilang begini guru saya. Di antaranya Profesor Agil Munawar. Bukan Prof Agil Sirot ya, bukan. Profesor Agil Munawar, dosen UIN, guru saya. Madzhab Syafi'i itu setelah saya teliti, ya kata beliau, lebih unggul dari madzhab yang lain dari segi dalil. Ya itu menurut beliau ya. Kita tetap menghormati madzhab lain. Ya, ini kan boleh kita berbangga dengan madzhab sendiri kan boleh ya. Gitu Bu, cara memahami hadisnya seperti itu. Dalilnya itu banyak, dikumpulkan semuanya oleh madzhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Cukup ya. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan segera berkurban. Insya Karena Allah. ini sunnah muakkadah. Betul. Makruh kalau nggak kurban makruh. Ya. Segera menghubungi Ibu Susi secepatnya sehingga terkurban. Terakhir nih. Nanti setelah duduk ayah anda ke belakang, misalkan ruang belakang lagi. Oh, ngaji lagi di belakang tuh. Karena dia kalau udah tanya, panjang Ustaz. 2024 semua di sini semua dia. Ya, baik, terima kasih. Saya tutup salam dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga manfaat, ilmunya berkah dan rezekinya dilapangkan oleh Allah SWT, keluarganya semuanya selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa. Oke. Baik, permintaan doa Ustaz. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin.
الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين